Dunia atau World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024 berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Angka ini setara 194,58 juta jiwa penduduk miskin dari total populasi 285,1 juta pada 2024. Angka itu mengalami peningkatan dibanding tingkat kemiskinan 2024 yang tercantum berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025, yakni hanya 60,3% atau 171,9 juta penduduk miskin. Tingkat kemiskinan yang naik di Indonesia terjadi seiring langkah Bank Dunia untuk mengubah garis kemiskinan sebagaimana termaktub dalam June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform. Dalam hal ini, Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity PPP 2021 untuk menghitung tingkat kemiskinan yang diterbitkan oleh International Comparison Program pada Mei 2024. Perhitungan itu berubah dibandingkan dengan standar PPP 2017 yang digunakan oleh Bank Dunia pada laporan April 2025. PPP merupakan ukuran relatif mata uang yang membandingkan harga pembelian sejumlah barang dan jasa tetap di berbagai negara. Kenapa tiba-tiba banyak kementerian di pemerintah yang mengajukan tambahan anggaran untuk rencana kerja di 2026? Apakah ini berarti kebijakan untuk efisiensi udah beres? Atau jumlah tambahan anggarannya nggak seberapa? Sehingga masih bisa disebut efisiensi? Lantas kementerian mana aja yang minta tambahan anggaran? Dan alasannya apa? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang Kementerian Kekurangan Uang Jajan. Buat yang belum tahu, pada Senin 7 Juli, DPR menggelar rapat kerja dengan kementerian dan lembaga untuk ngebahas RAPBN 2026 serta rencana kerja. Di rapat ini, beberapa kementerian ngajuin tambahan anggaran. Di antaranya, 1. Ada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang minta tambahan sebesar 13,1 triliun rupiah. Ini untuk mendukung swasembada pangan dari protein ikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan, dan hilirisasi industri perikanan. 2. Kepolisian Republik Indonesia. Kebutuhan anggarannya sebesar 173,4 triliun rupiah, yang berarti ada tambahan sebesar 63,7 triliun rupiah. Ini ada untuk belanja pegawai 64,9 triliun, belanja barang 47,6 triliun. 3. Komdigi. Mereka minta tambahan sebesar 12,6 triliun rupiah. Ini untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur digital, komunikasi publik dan media, dan masih banyak kementerian dan lembaga lainnya yang juga minta tambahan uang jajan. Katanya hemat, tapi kok Menteri Prabowo ramai minta tambahan anggaran? Guys, waktu kemarin pemerintah tuh Prabowo tekankan harus hemat anggaran. Tapi sekarang tuh ternyata kabinetnya Prabowo malah ajuin tambahan anggaran yang gede-gede loh. Contohnya kayak Menteri Yusril Iza ajuin 100 miliar rupiah. Menteri AHY ajuin 200 miliar rupiah. Menteri Zulkifli Hasan ajuin 272 miliar rupiah. Menteri Pratikno ajuin 207 miliar rupiah. Caimin 276 miliar rupiah. Komdigi 12 triliun rupiah. Dan masih banyak lagi. Kalau kayak gini, janji hemat anggaran Prabowo apa bisa terlaksana ya guys? Menurut kalian, kabinetnya Prabowo apa emang butuh anggaran tambahan biar bisa bekerja lancar ya? Guys, teman-teman, mari kita telah dan kita cermati anggaran kementerian lembaga terbesar di RAPBN 2025. Kalian lihat ya tuh Outlook 2024 sama RAPBN tahun 2025. Ada 10 kementerian yang anggarannya gede-gede. Nah, terjadi pemotongan dan yang anggaran naik. Kita lihat nih, yang dipotong itu adalah kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, PUPR, keuangan, perhubungan. Yang naik itu militer, polisi, agama, jaksa, Kemensos. Udah kelihatan kan polanya guys? Pemerintah tidak fokus pada pendidikan, kesehatan, atau fasilitas apapun. Ya, intinya kayaknya dapat disimpulkan, kelihatan kan polanya bahwa kita itu tidak akan, SDM kita tidak akan ditingkatkan segala macam lah. Kesehatan kita tidak terlalu dipedulikan. Pajak udah menekan kita juga. Tahuan lah kita bakalan makin menderita guys. Aduh, di Indonesia sakit banget.